Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Ketemu lagi dengan Usin Fabila Channel. Oke teman-teman, di sini aku mau sedikit membahas contoh atau ciri-ciri token kripto yang enggak bagus untuk kita beli ya. Posisi seperti apakah dan gimana cara kita melihatnya ya. Terutama untuk pemula biasanya kurang paham ya. Jadi di sini ada yang lagi up sampai 1000 atau 2000%. Nah, biasanya kalau pemula kadang-kadang yang melihat seperti ini langsung beli ya. Nah, itu nggak boleh. Contohnya di sini aku mau membahas koin DAR ya, yang IDR. Di sini naiknya 1381. Sebenarnya kemarin udah mungkin ke 1500-an ya, udah ke 2000 mungkin di atasnya, sampai tertinggi 80.000. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk pemula hati-hati, yang tadinya harganya cuma di berapa, 1896, tiba-tiba dia ke 80.000. Nah, di sini pada saat turun sekarang harga misalkan 28 nih, kadang-kadang beli nanti naik lagi ke 50.000 seperti itu ya. Nah, oke. Kalian misalkan mau beli yang posisi seperti ini boleh, tapi ini cuma untuk jangka pendek ya, bukan untuk di hold. Misalkan oh ini kan udah dari harga 1800 tiba-tiba ke 80.000, setelah itu dia langsung turun di harga 14.000, turunnya berapa persen, terus dia naik lagi. Nah, apakah ini bisa naik? Nah, kalau dilihat dari candlesticknya, oke, emang bisa naik. Contoh misalkan kalian beli di sini nih di 28.000, nanti kalaupun naik dia palingan cuma di harga 40-an ribu seperti itu contoh. Nah, setelah itu dia akan kembali turun lagi. Karena kenapa? Di sini sudah terlihat tertinggi di sini, yang kedua tertinggi cuma di area sini, next tertinggi cuma di bawah 53.000 pastinya ya. Sini tertingginya berapa? 60.000 kan, pasti nanti tertingginya di bawah 50.000. Setelah itu turun, makin turun. Nah, kalau dilihat tadi kan udah aku cek dari 15 menit. Di 15 menit candlesticknya posisinya seperti ini. Ini emang naik, tapi setelah ini dia turun di sini, turun lagi. Apakah dia akan kembali lagi ke sini? Pastinya nanti juga akan kembali. Terus di 1 jamnya di sini membentuk seperti ini, tapi di sini volumenya turun. Nanti oke, dia akan pump lagi, tapi pumpnya pasti di bawah harga 50 ribuan. Terus dia akan turun lagi. Di 1 hari kita bisa cek, di 1 hari dia turun naik tajam, tapi habis itu langsung terjun. Semalam ini aku cek pas harga 40-50 ya, 40-50, tapi itu cepet banget ya. Nah, kalau kayak gini biasanya udah banyak yang nyantol. Oke, ini di 1 hari dia emang naik, tapi dia langsung terjun lagi bebas ya. Jadi biasanya kayak gini ada yang membeli dalam jumlah besar. Setelah itu kira-kira targetnya dia misalkan mau ke 80.000, setelah di 80.000 dia langsung dijual. Nah, pada saat dijual otomatis yang tadinya beli belum sempat ngejual kan gantung ya, mau dijual rugi, nggak dijual mau gimana lagi. Di 1 minggu kita bisa ngecek di 1 minggunya seperti apa. Di 1 minggunya juga sama, di sini naik tapi langsung drop. Di 1 bulannya juga sama. Apakah nanti akan kembali lagi ke 80.000? Tidak, kalau menurut aku enggak. Dia nanti akan turun semakin turun. Mungkin di 1 minggu atau di 1 hari di sini dia emang nanti akan ada kenaikan, tapi kenaikannya volumenya turun, tidak makin naik ya, tidak makin naik. Dia nggak bakal balik ke 80.000 seperti itu. Itu contoh-contoh koin kripto yang
udah sering aku lihat. Intinya kalau yang seperti ini, kalau teman-teman mau trading itu ambil cuma di waktu singkat, bukan untuk di hold. Misalkan beli 28 langsung jual, misalkan naik 30, sekiranya udah untung langsung dijual. Jangan sekali-kali di hold, yang ada nanti kalian malah akan loss ya, karena ini walaupun naik ke 80.000 tapi kan kehitungnya di area sini kan, karena dia cuma ngekor. Ngekor itu artinya ya dia naik turun lagi, jadi pembentukan candlesticknya kan bukan di atas tapi di bawah sini. Nah kalau yang kayak gini kan nggak ngekor nih, hijaunya lurus sampai mentok ke depan ke atas. Kenapa nggak ngekor? Karena di jam selanjutnya dia baru akan turun. Misalkan ini jamnya sama, turunnya lagi tetap aja kehitungnya kayak ngekor ya gitu. Jadi buat teman-teman ya yang masih pemula, lebih hati-hati lagi melihat candlestick atau kripto yang lagi naik dan benar-benar naiknya itu melewati batas. Kan banyak yang seperti ini ya. Kalau yang normal itu enggak terlalu ya, ini naiknya 129. Nah contoh, biasanya kripto yang habis naiknya terlalu tajam seperti ini pasti dia akan ngekor ya. Kayak ini juga sama kan, ini naiknya harga 950 sama 950 tapi kan dia ngekor ya. Nah antara sini sama sini kan tetap tinggi sini kan, ini kan walaupun harganya sama 950 tapi tetap harga close nya posisi akhir kan di 770, terus dia naik lagi di 860 tapi harga close nya di 614 di area sini, lihatnya ya. Artinya semakin turun. Nah di sini walaupun dia naik, dia kan harga di close nya harga 566, sedangkan di sini tadi 600 kan, 614 kan, di sini harganya berapa? 566. Artinya di antara volume 1 2 ini volumenya turun. Ini kan di satu hari kan kelihatan volumenya turun. Nah terus di satu minggunya juga nah terlihat kan, ini juga dari awal naik langsung 18.000 tapi langsung anjlok ke harga 200 perak. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, harap diperhatikan mana-mana kripto yang bagus untuk ditradingkan dan mana kripto yang enggak bagus ditradingkan. Jadi kita harus jeli ya, jangan cuma kita ngelihat di area sini, oh ini naiknya sekian, oh ini turunnya udah 200% nih, oh udah turun banyak berarti aku harus beli. Enggak kayak gitu caranya, tapi kita harus melihat candlesticknya ya, candlesticknya seperti apa, arah grafiknya kemana, turun atau naik. Dan ngelihatnya nggak cuma di 15 menit, ngelihatnya harus ini dilihat semuanya dari 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dari teman-teman ngelihat ini aja insya Allah kalian udah bisa baca candlestick. Ini kalau untuk kita trading yang mau dapat profit harian ya. Kalau nggak niat di hold ya mendingan kita profit harian aja, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Nggak usah nafsu profit banyak, disesuaikan dengan modalnya. Misalkan contoh modal 100.000 pengen profit 1 juta, itu yang nggak mungkin ya per hari. Misalkan kalau modal 10 juta pengen profit 1 juta, 100.000, 200.000 mungkin bisa, tapi mungkin kalau profit 1 juta nggak setiap hari, tergantung dari momen marketnya itu sendiri, karena beda-beda ya. Dalam satu kripto bisa di trading 3 kali sehari, bisa juga cuma 1 kali. Jadi tergantung kondisi marketnya, lagi trennya naik
atau turun, trennya bullish atau bearish ya. Bullish naik, bearish itu turun. Dan jangan lupa selalu melihat info-info terbaru di Indodax di sini. Di sini akan selalu diinformasikan ya, kayak ini delisting. Nah, ini ada informasi delisting yang kemarin tanggal 6 Maret udah saya bahas ya, atau informasi semuanya ya, deposit lebih mudah dengan dana seperti ini ya. Jadi teman-teman harus selalu ngecek juga berita-beritanya di sini ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya, dan semangat untuk trading, semoga profit harian ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.